Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat tutorial untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Statistik Pendidikan, dan saya akan mengerjakan soal nomor 1 yang bagian C. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita mengcopy dulu data dari soal. Kita copy ke SPSS. Ngopinya harus di data view, tidak boleh di variabel view. Kemudian setelah kita copy paste ke sini, kita pindah ke variabel view. Kemudian namanya diganti yaitu penggunaan media. Kemudian desimalnya kita ganti menjadi 0. Kita pindah lagi ke data view. Setelah itu kita klik analyze. Kemudian compare means. Kemudian klik one sample t-test. Kita klik, kemudian muncul seperti ini. Kemudian penggunaan media ini kita pindah ke tes variabel. Jika sudah, kita klik option. Di sini confidence intervalnya sudah 95%, kita continue saja. Kalau sudah, kita klik OK. Dan nanti untuk analisisnya kita menggunakan yang one sample test saja. Oke, selanjutnya saya akan mengerjakan soal nomor 2. Saya akan menjawab soal yang bagian B terlebih dahulu. Soalnya yaitu apakah ada pengaruh yang signifikan antara X1 dan X2 terhadap Y. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita harus copy dulu datanya dari soal ke Microsoft Excel. Kemudian setelah sudah di Microsoft Excel, kita copy lagi untuk ke SPSS-nya. Kita copy di bagian data view. Setelah itu kita pindah ke variabel view, kemudian kita ganti namanya ini. Yang pertama yaitu frekuensi belajar. Yang kedua yaitu nilai statistik. Kemudian yang ketiga kita ganti prestasi. Setelah itu desimalnya kita nolkan. Jika sudah, kemudian setelah itu kita kembali ke data view. Setelah desimalnya sudah 0 semua, kita kembali ke data view. Kemudian setelah itu kita klik analyze, kemudian regression, kita pilih regression, kemudian kita klik yang linear, kita klik. Kemudian setelah itu
prestasi ini kita pindah ke dependent, dan frekuensi belajar serta nilai statistik kita pindah ke independen. Jika sudah, kemudian kita klik statistik. Setelah itu kita checklist R square check, ini di checklist, sama yang deskriptif ini di checklist. Kemudian bagian residual ini dua-duanya juga di checklist. Kemudian setelah itu kita klik continue, kemudian kita ke plot. Di plot ini kita pindahkan dependent ini dipindah ke Y, dan Z receipt ini kita pindah ke X. Jika sudah, kemudian ini histogram sama normal probability plot ini di checklist semua. Setelah itu klik continue dan kemudian di OK. Kita tunggu hasilnya, dan ini adalah hasil outputnya. Nanti yang kita gunakan untuk menginterpretasikan ke Word itu adalah di bagian ini, correlation. Ya, di bagian correlation saja kita pindah atau kita copy ke Word. Dan ini juga menjawab soal yang bagian C, dan tabel yang dibutuhkan yaitu di correlation ini, yaitu frekuensi belajar dan nilai statistik, kemudian model summary yang bagian ini, model summary yang bagian ini. Kemudian yang selanjutnya saya akan menjawab soal yang A, yaitu menentukan linearitas, multikolonialitas, homoscedastisitas, dan autokorelasi. Langkah pertama yang saya kerjakan yaitu saya akan menjawab yang linearitas terlebih dahulu. Kita copy soal dari Excel tadi yang sudah saya copy, kemudian kita copy ke SPSS. Akan muncul seperti ini. Ini sama yang tadi saat mengerjakan yang B. Datanya sama. Kemudian setelah itu kita ke variable view. Namanya sudah ada di sini, frekuensi belajar, nilai statistik, dan prestasi. Kemudian desimalnya dinolkan, ini sudah dinolkan. Kemudian kita kembali lagi ke data view. Kita klik analyze, kemudian compare means, kemudian means, compare means, kemudian means ini diklik. Kemudian prestasi ini kita pindahkan ke dependent list, dan independent ini kita isi dengan frekuensi belajar dan nilai statistik. Setelah itu kita klik option, kemudian median ini kita pindah ke sel statistik. Kemudian setelah itu kita checklist test for linearity. Sudah di checklist, kemudian kita klik continue, kemudian OK. Terus yang kita gunakan untuk menginterpretasikan ke Word yaitu di bagian kolom
ANOVA table, berarti bagian yang ini. Kemudian kita kembali ke data view lagi. Di sini saya akan melanjutkan yang multikolonialitas. Yang pertama yaitu kita klik analyze. Setelah itu kita klik regression. Kemudian linear. Setelah itu di dependent ini kan ada prestasi, dan di independent itu ada frekuensi dan nilai. Kemudian kita klik statistik, kemudian kita checklist collinearity diagnosis ini, kemudian kita klik continue. Setelah itu oke. Nanti akan muncul data seperti ini atau outputnya. Yang digunakan yaitu yang kolom koefisien, berarti yang bagian ini, koefisien yang ini. Kemudian yang selanjutnya saya akan mengerjakan yang homoscedasticitas. Caranya sama, kita kembali ke data view lagi, kemudian kita klik analyze, regression, dan kemudian linear. Setelah itu kita klik ini save. Di save ini kita di bagian residuals kita checklist yang unstandardized. Setelah itu kita continue, kemudian klik OK. Kemudian di data view itu akan muncul seperti ini, akan muncul residu 1 atau res 1. Setelah itu kita transform, kemudian kita klik compute variable, kemudian di target variable ini kita tulis abs underscore res. Setelah itu di numeric expression kita tulis abs res underscore 1. abs underscore 1, kemudian kita klik type dan label. Ini di sini di label kita isi absolute residue. Jika sudah, kita klik continue, kemudian kita OK. Maaf, ini ada kesalahan. Kita ulangi lagi. Kita klik type label absolute residue, kemudian kita klik continue. Setelah itu kita OK. Setelah di OK, kemudian di data view ini akan muncul abs res. Nanti akan muncul ini data absolute. Ini adalah outputnya. Kemudian setelah itu
Maaf tadi ada kesalahan. Jadi kesalahannya itu ada di sini, numeric expression. ABS res satunya ini, yang res satunya itu diberi kurung buka dan kurung tutup, kemudian di OK. Kemudian di sini muncul absolute resnya. Setelah itu kita lanjut ke analyze lagi. Kemudian kita klik regression. Setelah itu kita klik linear. Kemudian yang dependent ini kita ganti yang absolute resnya. Ini diubah ke dependent. Kemudian setelah itu kita klik statistik. Di statistik ini kita checklist R squared change, ini kita checklist. Kemudian kita klik continue. Kemudian kita OK. Jadi ini hasil outputnya, yang kita gunakan yaitu kolom ANOVA dan koefisien. Jadi ada di kolom ANOVA sama koefisien. ANOVA ini dan koefisien ini. Setelah itu saya akan mengerjakan yang autokolerasi. Kita kembali ke data view. Setelah itu kita ke analyze, kemudian regression, kemudian klik linear. Kemudian absolute ini kita keluarkan dan diganti dengan prestasi. Prestasi kita masukkan lagi ke dependent. Setelah itu kita klik statistik. Kemudian residual ini kita checklist. Residu yang bagian Darwin-Watson ya, maaf. Yang ini kita checklist, kemudian kita klik continue, dan kemudian kita OK. Kemudian yang digunakan yaitu di bagian model summary di Darwin-Watson yang ini ya. Oke, cukup sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.